Legenda Hantu Rawa Gelam. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pinggiran hutan, ada sebuah rawa yang terkenal dengan nama Rawa Gelam. Rawa ini terletak di bawah naungan pohon-pohon gelam yang tinggi dan lebat, yang menjulang dengan ranting-rantingnya yang merunduk hampir menyentuh air. Hawa yang sejuk dan tenang menyelimuti tempat itu, menciptakan suasana yang damai pada siang hari, namun menyeramkan saat senja mulai menyelimuti desa. Penduduk desa selalu menghindari rawa itu setelah matahari terbenam, karena mereka percaya ada sesuatu yang tidak terlihat di sana, sesuatu yang bisa membuat orang hilang tanpa jejak. Siti adalah seorang gadis muda yang lahir dan dibesarkan di desa itu. Dia adalah putri tunggal dari kepala desa yang dihormati. Sejak kecil, Siti selalu menjadi anak yang ceria, penuh semangat, dan sangat menyukai alam sekitar. Setiap hari, dia menghabiskan waktu bermain di hutan atau berjalan-jalan di sekitar rawa. Semua orang mengenalnya sebagai gadis yang baik hati, cerdas, dan cantik. Kecantikannya bukan hanya terletak pada parasnya, tetapi juga dalam cara dia berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Tak heran jika banyak pemuda dari desa-desa sekitar yang jatuh hati padanya. Namun, Siti bukanlah gadis yang mudah terpengaruh oleh perhatian pria. Dia lebih suka menghabiskan waktu bersama keluarganya, membantu ibunya di rumah, atau mendengarkan cerita-cerita dari orang tua yang selalu memberikan nasihat bijak. Bagi Siti, cinta bukanlah hal yang mendesak. Dia percaya bahwa waktu akan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, dan dia tidak ingin terburu-buru dalam hal itu. Rawa Gelam, meskipun sering dianggap sebagai tempat yang angker, memiliki daya tarik tersendiri bagi Siti. Setiap kali dia mendatangi rawa itu, dia merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Airnya yang jernih, meskipun tampak tenang, selalu membuatnya merasa seolah dia sedang berbicara dengan alam itu sendiri. Sesekali, dia duduk di bawah pohon gelam yang rindang, memandang langit yang membiru dan merenung tentang kehidupan. Tidak ada yang mengganggunya di sana, dan itu adalah tempat favoritnya untuk menyendiri. Suatu hari, saat Siti sedang berjalan di tepi rawa, ia bertemu dengan seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Pemuda itu bernama Amir. Dia adalah seorang pelancong yang sudah mengunjungi banyak tempat di Nusantara, dan kini memutuskan untuk menetap sementara di desa tersebut. Amir memiliki daya tarik yang luar biasa, dengan senyumnya yang menawan dan cara bicaranya yang penuh kepercayaan diri. Siti, yang pada awalnya tidak terlalu tertarik dengan perhatian pria, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Amir. Pada pertemuan pertama mereka, Amir terlihat sedang duduk di bawah pohon besar di dekat rawa, membaca sebuah buku. Siti, yang sedang melintas, menghentikan langkahnya dan menyapa dengan ramah. "Apakah buku itu menarik?" tanya Siti. Amir mengangkat pandangannya dan tersenyum. "Sangat menarik," jawabnya. "Saya sedang membaca tentang sejarah hutan-hutan di Indonesia. Mungkin kamu bisa menemani saya berjalan-jalan dan menunjukkan beberapa tempat menarik di desa ini." Siti merasa sedikit ragu, tapi ada sesuatu dalam tatapan Amir yang membuatnya merasa nyaman. Mereka pun mulai berbicara lebih lama, dan Siti mengetahui bahwa Amir bukan hanya seorang pelancong, tetapi juga seorang pemuda yang cerdas dan penuh pengetahuan. Meskipun Siti lebih suka menghabiskan waktu dengan alam, ia merasa tertarik dengan cerita-cerita yang dibagikan Amir. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua menjadi teman yang sering bertemu, dan Siti merasa nyaman berbicara dengan Amir tentang banyak hal. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sekitar hutan dan rawa, dan saling bertukar cerita tentang kehidupan dan impian masing-masing. Amir selalu tahu bagaimana membuat Siti tertawa, dan dia mulai merasa bahwa mungkin, justru dia yang telah lama hilang dalam hidupnya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal dalam hati Siti. Meskipun ia merasa nyaman dengan Amir, ada perasaan aneh yang kadang muncul saat mereka bersama, terutama saat Amir berbicara tentang perjalanan-perjalanannya yang penuh misteri. Kadang-kadang, Siti merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri Amir, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Tapi perasaan itu selalu ia hilangkan begitu saja, berpikir mungkin itu hanya rasa penasaran belaka. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Tetapi,
Di balik keindahan alam sekitar dan kedekatannya dengan Amir, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diri Siti. Perasaan bahwa ada sesuatu yang gelap dan tak terungkap, sesuatu yang berkaitan dengan rawa itu. Terkadang, saat malam mulai menyelimuti desa dan kabut perlahan menyelimuti rawa, Siti merasa seperti dia sedang diawasi, seperti ada kekuatan yang mengintainya dari dalam rawa yang gelap. Namun, Siti berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya semata. Namun, perasaan aneh itu mulai tumbuh lebih kuat saat malam datang, dan kabut mulai turun dengan lebih tebal. Rawa Gelam, yang dulu tampak seperti tempat yang indah dan damai, kini terasa begitu misterius. Entah mengapa, Siti merasa bahwa rawa itu menyimpan sebuah rahasia yang lebih dalam, yang tidak bisa terungkap hanya dengan kata-kata. Sebuah rahasia yang, jika tidak hati-hati, bisa mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam yang penuh kabut, saat bulan hanya tampak sebagai cahaya samar di balik awan, Siti kembali menuju Rawa Gelam. Hari itu, ia merasa terombang-ambing antara perasaan cemas dan rasa ingin tahu yang membara. Sejak pertemuannya dengan Amir, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Siti merasa bahwa rawa itu, yang dulu begitu damai dan menyenangkan, kini memancarkan aura misterius yang sulit dijelaskan. Ada sebuah kekuatan yang tersembunyi, sesuatu yang terasa begitu kuat namun tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia berjalan dengan langkah hati-hati di sepanjang jalan setapak yang menuju rawa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan kabut yang mulai turun semakin tebal, menyelimuti sekelilingnya dalam keheningan yang mencekam. Siti terus melangkah, mencoba mengabaikan perasaan yang mengusik hatinya. Suara langkah kakinya terdengar bergema pelan di antara pepohonan gelam yang tinggi. Dalam keremangan malam, hanya suara angin yang terdengar menyapu dedaunan, sementara rawa di depan mata tetap tampak tenang, seperti menunggu sesuatu. Ketika ia semakin dekat dengan tepi rawa, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara lembut yang terdengar seperti bisikan. Awalnya, Siti berpikir bahwa itu hanya desisan angin, tetapi suara itu semakin jelas dan terdengar seperti seseorang yang memanggil namanya. Dengan hati-hati, ia berbalik dan menatap ke dalam kabut yang semakin tebal. Di antara kabut itu, ia melihat sebuah sosok, seorang pria yang berdiri di tepi rawa. Sosok itu tampak seperti seseorang yang sedang menunggu kedatangannya. "Siti, datanglah ke sini." Suara itu terdengar begitu lembut, namun penuh daya tarik. Suara itu seolah memanggil namanya dengan kenikmatan yang tidak bisa ditolak. Siti merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara Amir, tetapi mengapa ia bisa berada di sana, di rawa yang gelap ini, saat mereka tidak pernah berjanji bertemu? Siti merasa bingung, namun entah mengapa tubuhnya bergerak tanpa kontrol, mengikuti suara itu, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Langkahnya terasa ringan dan tanpa ragu, seolah terhipnotis oleh panggilan itu. Ia mendekat dengan hati yang berdebar, meskipun ada rasa takut yang muncul di dalam dirinya. Dalam kabut yang semakin tebal, ia akhirnya bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Ternyata, itu bukan Amir. Sosok yang berdiri di sana memiliki wajah yang tampan, namun tampak berbeda. Matanya berkilat dengan cahaya aneh, seolah menyimpan sesuatu yang gelap dan misterius. Wajahnya yang halus dan tampan terlihat begitu sempurna, namun ada sesuatu yang tidak wajar pada pandangannya. Siti merasa ada sesuatu yang mengerikan dalam mata pria itu, seperti mengintai sebuah rahasia gelap yang menunggu untuk dilepaskan. "Amir?" Siti bertanya dengan suara gemetar. "Kenapa kamu di sini? Ini bukan tempat untukmu." Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menenangkan sama sekali. "Aku bukan Amir," jawabnya dengan suara yang terdengar serak, tetapi juga penuh bujuk rayu. "Aku telah menunggu cukup lama untuk bertemu denganmu, Siti." Siti merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Ketika sosok itu melangkah lebih dekat, ia melihat perubahan yang sangat mencolok. Kulit wajahnya mulai mengelupas, memperlihatkan daging yang pucat dan tampak busuk. Rambutnya yang hitam legam perlahan berubah menjadi gumpalan hitam yang menyerupai akar tumbuhan, bergerak seperti makhluk hidup. Rasa takut mulai merayapi tubuh Siti, tetapi ia tidak bisa bergerak.
Kakinya terasa terikat pada tanah, seolah ada kekuatan yang menahan dirinya. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Siti akhirnya berhasil bertanya, suara yang hampir tidak terdengar karena ketakutannya. Makhluk itu tertawa dengan suara yang terdengar seperti gabungan antara desisan ular dan bisikan angin malam. Aku adalah penjaga rawa ini, jawabnya, suaranya berubah menjadi lebih dalam dan berat. Ya, aku adalah makhluk yang terikat pada rawa ini, terperangkap dalam gelapnya malam. Dan aku telah menunggumu, Siti. Siti mulai mundur perlahan, namun setiap langkahnya semakin terasa berat. Kabut semakin tebal, dan suara tangisan halus yang terdengar semakin nyaring, seolah berasal dari dalam rawa. Kamu tidak akan bisa pergi, Siti. Ini adalah takdirmu, kata makhluk itu sambil melangkah maju, suaranya seolah datang dari setiap arah. Takdir? Siti bertanya dengan gemetar. Takdir apa yang kau maksud? Makhluk itu mendekat lebih dekat lagi, dan Siti bisa merasakan hawa dingin yang begitu menusuk tulang. Takdir yang telah ditentukan sejak dulu, jawab makhluk itu, ya aku adalah jiwa yang terperangkap di sini, terikat oleh kutukan yang tak pernah berakhir. Dan kamu, Siti, adalah bagian dari kutukan itu. Karena kamu, seperti orang-orang sebelummu, akan menjadi bagian dari rawa ini. Tiba-tiba, sebuah tangan yang dingin dan kasar terulur ke arah Siti, dan tanpa bisa ia hindari, tangan itu meraih tubuhnya, menariknya dengan kekuatan yang tak terduga. Rawa yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang mengerikan. Air yang semula tenang mulai beriak, seolah hidup, menarik Siti ke dalam kedalamannya yang gelap. Siti berteriak, berusaha melepaskan diri, namun tubuhnya semakin terbenam. Kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu semakin mengerikan. Dalam ketakutan yang mendalam, Siti merasakan tubuhnya semakin tenggelam, dan kesadarannya mulai menghilang. Di saat itulah ia menyadari bahwa makhluk itu bukanlah sosok manusia, tetapi sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat, terperangkap di rawa ini selama berabad-abad. Namun, sebelum ia sepenuhnya tenggelam, Siti sempat mendengar suara Amir, suaranya yang memanggil dengan penuh kekhawatiran. Siti, namun itu hanya sebuah bayangan, sebuah suara yang terputus di tengah ketakutan yang menelan semuanya. Dan rawa itu pun kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kepergian Siti tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tidak ada jejaknya yang ditemukan, hanya ember air yang tergeletak di pinggir rawa, yang menjadi saksi bisu akan hilangnya gadis itu. Desa yang sebelumnya begitu damai, kini diterpa rasa cemas dan ketakutan. Semua orang mencemaskan nasib Siti. Para penduduk desa beramai-ramai mencari ke seluruh penjuru hutan dan rawa, namun hasilnya nihil. Rawa Gelam tetap menjadi tempat yang penuh misteri, dan tubuh Siti tak pernah ditemukan. Hari demi hari berlalu, dan rasa kehilangan itu semakin menghantui hati orang-orang yang mengenal Siti. Kepala desa yang bijaksana dan penuh kasih, merasa hancur melihat kesedihan mendalam yang melanda keluarganya. Namun, ada satu hal yang lebih mengganggu hati para penduduk. Setelah malam-malam yang gelap, kabut tebal mulai turun dengan lebih sering di sekitar rawa. Penduduk yang berani mendekat, terutama pada malam hari, melaporkan hal-hal yang tak dapat mereka jelaskan. Terdengar bisikan-bisikan halus yang memanggil nama Siti dari dalam kabut, dan suara tangisan yang tidak pernah berhenti, seolah-olah datang dari kedalaman rawa. Orang-orang yang penasaran dan mencoba mencari tahu lebih banyak sering merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suasana menjadi semakin mencekam, terutama di malam hari, dan akhirnya, desa itu mulai menghindari rawa tersebut. Mereka takut akan kutukan yang diakini telah meliputi tempat itu sejak kepergian Siti. Namun, ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang di desa hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi pada Siti. Arwahnya yang tak tenang mulai terjebak dalam dunia antara hidup dan mati. Setelah jatuh ke dalam rawa yang gelap, Siti tidak benar-benar tenggelam ke dasar rawa seperti yang dibayangkan banyak orang. Sebaliknya, ia terperangkap dalam dunia yang tidak tampak oleh mata manusia biasa, dunia yang berada di antara kehidupan dan kematian. Siti merasa dirinya terjebak dalam sebuah kegelapan yang sangat pekat. Tidak ada lagi rasa dingin dari air rawa,
Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang sangat menekan. Namun, meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Sebuah kekuatan yang seolah memanggilnya untuk tetap berada di sana, di dalam kegelapan itu. Hati Siti yang awalnya penuh ketakutan, perlahan mulai dipenuhi dengan perasaan yang lebih aneh. Perasaan kesedihan yang tak terhingga, dan perasaan marah yang mendalam terhadap takdirnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Arwahnya terikat pada rawa, pada tempat yang selalu ia kunjungi, tempat yang dahulu ia anggap sebagai tempat kedamaian. Namun, kedamaian itu kini berubah menjadi kutukan yang mengikatnya selamanya. Ia tidak tahu apakah yang ia alami adalah mimpi buruk atau kenyataan. Yang jelas, Siti merasa dirinya terperangkap, tidak bisa pergi, tidak bisa beristirahat. Hari-hari yang berlalu baginya terasa seperti bertahun-tahun. Di dalam kegelapan yang tak berujung, Siti hanya bisa merasakan kehampaan yang semakin dalam. Ia mendengar suara-suara yang memanggilnya, namun tak ada satupun yang benar-benar ia kenal. Siti tahu bahwa itu adalah roh-roh yang terperangkap seperti dirinya, roh-roh yang tak bisa keluar dari kutukan rawa gelam. Namun, mereka semua berbisik dalam kebingungannya, merasakan keputusasaan yang sama. Tanpa jawaban, tanpa harapan. Tetapi, ada satu suara yang lebih jelas dari yang lain. Suara itu terdengar familiar, suara yang penuh dengan penyesalan dan harapan yang tidak pernah tercapai. Suara itu adalah suara Amir. Dia muncul dalam gelap, wajahnya yang tampak lebih misterius dari sebelumnya, menyambut Siti dengan tatapan yang penuh penyesalan. Siti, suara Amir bergema di sekitar kegelapan itu, aku telah menginginkanmu, tetapi aku juga terperangkap di sini. Kita terikat pada rawa ini, Siti. Kita tak bisa keluar. Kamu adalah bagian dari kutukan ini, dan aku adalah pengingat bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri. Rasa sakit dan kebingungan yang menguasai hati Siti menjadi semakin dalam. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Makhluk yang pernah ia anggap sebagai kekasih, kini adalah bagian dari kutukan yang menahannya di rawa ini. Amir, yang ternyata adalah bagian dari kekuatan jahat yang menguasai rawa, telah menjerumuskan Siti dalam dunia ini. Siti merasa tertipu. Dia merasa bahwa cinta yang ia rasakan selama ini hanyalah ilusi, sebuah permainan yang mengarahkannya pada nasib yang mengerikan. Semua perasaan dan kenangan indah bersama Amir kini berubah menjadi rasa sakit yang tak terbayangkan. Sosok Amir yang dulu tampak tampan dan menawan, kini terlihat lebih seperti makhluk yang terperangkap, sosok yang hancur, dan penuh dengan kegelapan yang menguasai dirinya. Namun, meskipun begitu, Siti merasa ada keinginan untuk membebaskan dirinya. Ia tahu bahwa ia tak bisa hidup dalam kesedihan dan keputusasaan selamanya. Perlahan, di dalam kegelapan itu, ia mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan kutukan yang menahannya. Suatu kekuatan yang datang dari dalam hatinya, dari rasa cinta yang tulus terhadap keluarganya, terhadap hidupnya yang pernah penuh kebahagiaan. Siti mulai mencari jalan keluar, mencoba menghubungkan dirinya kembali dengan dunia yang pernah ia kenal, mencoba mengatasi ketakutan dan kesedihan yang menahan jiwanya. Namun, saat ia hampir merasa bahwa ada harapan untuk keluar, sebuah suara menakutkan kembali menyapa. Itu adalah suara dari makhluk yang telah menjeratnya, suara yang bergema dari kedalaman rawa. Siti, suara itu menggema. Kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah bagian dari rawa ini sekarang, bagian dari kutukan yang akan terus ada di sini. Tak ada yang bisa membebaskanmu. Rawa gelam, dengan segala misterinya, telah mengikat Siti selamanya. Dan meskipun roh Siti terus berjuang untuk kebebasan, ia tahu bahwa takdirnya terikat pada rawa itu, selamanya menjadi bagian dari tempat yang dahulu ia cintai. Rawa gelam, yang sejak dulu dikenal sebagai tempat yang damai, kini menjadi sebuah legenda yang menakutkan. Kisah hilangnya Siti, yang menjadi titik balik bagi desa kecil itu, menyebar dengan cepat ke desa-desa terdekat. Namun, meski banyak yang mendengar cerita itu, tak seorang pun benar-benar berani mendekati rawa setelah senja tiba. Semakin hari, kabut yang tebal dan suara-suara aneh yang keluar dari dalam rawa mulai mengganggu ketenangan desa.
Penduduk mulai merasakan dampak dari kutukan yang meliputi rawa itu, dan mereka tahu, mereka harus berhati-hati agar tak jatuh ke dalam nasib yang sama seperti Siti. Bertahun-tahun setelah kepergian Siti, desas-desus tentang rawa itu semakin berkembang. Konon, siapa saja yang mencoba mendekat terlalu jauh ke dalam rawa akan mengalami hal-hal aneh, kehilangan ingatan, mendengar bisikan-bisikan yang memanggil mereka, bahkan merasakan kehadiran sosok-sosok tak terlihat yang mengawasi. Rawa gelam bukan lagi sekadar tempat alami, melainkan sebuah entitas yang hidup dengan kutukan yang menyebar dari waktu ke waktu. Para tetua desa yang masih hidup dan menyaksikan perubahan itu mulai berbicara tentang kisah lama yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebuah kisah yang lebih gelap dari apa yang pernah dibayangkan oleh penduduk desa. Menurut legenda, rawa gelam dahulu merupakan tempat yang sangat dihormati oleh para leluhur. Di sana, mereka mempersembahkan doa dan ritual kepada roh-roh penjaga hutan dan alam. Namun, suatu ketika, seorang penduduk desa yang penuh ambisi dan keinginan akan kekuatan lebih, bernama Bagus, datang ke rawa untuk melakukan ritual yang sangat terlarang. Ia berusaha membuat perjanjian dengan roh-roh jahat yang terperangkap dalam rawa, berharap mendapatkan kekuatan luar biasa sebagai imbalannya. Tanpa disadari, Bagus telah membangkitkan kekuatan gelap yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Roh-roh jahat itu tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi juga kutukan yang menjebak siapa saja yang datang ke rawa, mengikat jiwa mereka dengan kekuatan yang tidak bisa dilepaskan. Kutukan itu berlangsung bertahun-tahun, dan sejak saat itu, rawa itu mulai mengubah dirinya. Pohon-pohon gelam yang dulu tegak kokoh, kini tumbuh dengan cara yang aneh dan menakutkan. Akar-akar mereka seperti tangan yang menjulur ke dalam tanah, merenggut segala kehidupan di sekitarnya. Air rawa yang tadinya jernih, kini berwarna gelap, tak pernah tampak bersih meskipun hujan turun. Mereka yang mendekat, terutama mereka yang memiliki niat buruk, akan merasa dibawa ke dalam sebuah dunia lain, dunia yang dipenuhi roh-roh yang terperangkap, dunia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam salah satu cerita, diceritakan bahwa Bagus yang pertama kali membuka pintu kutukan itu, akhirnya menjadi sosok yang terjebak dalam rawa. Ia tidak pernah terlihat lagi oleh manusia, tetapi rohnya terus menghantui tempat itu, mengabarkan peringatan kepada siapapun yang berani mendekat. Siti, yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari takdir yang tak terhindarkan, hanyalah satu dari banyak jiwa yang telah terperangkap di sana. Jiwa-jiwa mereka yang terperangkap di rawa akan terus berputar dalam kegelapan, mencoba mencari jalan keluar yang tidak akan pernah mereka temukan. Namun, meskipun banyak yang percaya bahwa rawa gelam adalah tempat yang tak terhindarkan, ada juga yang mencoba mencari cara untuk memecahkan kutukan tersebut. Beberapa orang yang datang dengan niat tulus, berdoa dengan penuh harapan, percaya bahwa mungkin masih ada cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka berusaha mencari jalan keluar, mengikuti petunjuk-petunjuk yang tersembunyi dalam cerita-cerita lama yang diwariskan oleh para tetua desa. Tetapi kenyataannya, semakin lama mereka berada di sana, semakin mereka menyadari bahwa rawa itu bukan hanya sekadar tempat fisik, melainkan sebuah dimensi lain yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia biasa. Malam demi malam, kabut tebal yang menyelimuti rawa semakin menebal. Ada yang mengatakan bahwa kabut itu adalah manifestasi dari roh-roh yang terperangkap, yang mencoba menghubungi dunia nyata dan memperingatkan siapa saja yang berani datang. Namun, hanya sedikit yang berani mengabaikan peringatan tersebut, karena semakin lama mereka berlama-lama di rawa, semakin mereka merasakan perasaan yang mengerikan, perasaan seolah-olah mereka sedang berada dalam mimpi buruk yang tak akan berakhir. Ada satu peringatan yang lebih menyeramkan dari yang lainnya, yang selalu diceritakan oleh para tetua desa. Jika kamu mendengar nama seseorang yang sudah lama hilang, atau mendengar suara yang memanggilmu di tengah malam, jangan pernah mendekat. Itu bukan mereka yang memanggil, tetapi roh yang terperangkap di rawa. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan menjadi bagian dari mereka, jiwa yang terjebak dalam kutukan selamanya. Pada malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, desa itu menjadi sangat sepi. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah rawa.
Ada yang mendengar bisikan halus, seperti seseorang yang sedang memanggil nama mereka. Mereka yang berani mendekat, melaporkan melihat sosok-sosok tak kasat mata yang mengambang di permukaan rawa, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu atau seseorang untuk bergabung dengan mereka. Kabut itu semakin menyelimuti rawa, menutupi segala sesuatu di sekitarnya, seolah menjadi batas antara dunia nyata dan dunia roh. Di suatu malam yang lebih gelap dari biasanya, sebuah kejadian menakutkan terjadi. Seorang pemuda, yang penasaran dengan legenda rawa itu, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di sana. Ia membawa obor dan berjalan sendirian menuju rawa, bertekad untuk memecahkan misteri yang telah menahan desa dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Namun, ketika ia mencapai tepi rawa, suara-suara aneh mulai memanggil namanya. Ia merasakan seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya masuk ke dalam kabut. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, dan sebelum ia bisa berbalik, ia sudah terperangkap dalam dunia lain, dunia yang gelap dan penuh roh-roh yang berbisik dalam kesunyian. Esok harinya, desa itu kembali diliputi kecemasan. Pemuda itu tidak pernah kembali. Sementara itu, kabut semakin tebal dan semakin sering, seperti sebuah pertanda bahwa rawa itu sedang memperluas cengkeramannya. Kini, tak ada seorang pun yang berani menyentuh rawa tersebut, tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai tempat yang damai. Rawa Gelam telah menjadi tempat terlarang, sebuah dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Para penduduk desa, yang kini hidup dengan perasaan cemas yang selalu menggelayuti mereka, mengenang kisah Siti dan memberi peringatan kepada generasi muda. Jangan pernah datang ke Rawa Gelam setelah senja tiba, dan jangan pernah mendengarkan suara yang memanggilmu dari dalam kabut. Karena mereka yang terperangkap di sana, akan selalu berusaha menarikmu ke dalam dunia mereka yang gelap.